Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa salli wa sallim wa na'im wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Inna ilaihi atau inna Alhamdulillah, ilaihi? syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dan bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya. Di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya. Dan ini sebuah kenikmatan yang tentu paling agung, sebuah kenikmatan yang menjadikan kita selalu berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Islam dan iman, dan bekal amal soleh menjadi bekal yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan juga memasukkan kita sama keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita curahkan senantiasa kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diridhokan oleh beliau, umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi begitu merindukan sebuah perjumpaan dan juga syafaat dari beliau. Dan tentu ada syaratnya yang memang harus kita lakukan adalah dengan meneladani sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini bagian dari yang memang diajarkan oleh Rasulullah, kita memaknai pagi dengan thalabul ilmi dan juga dengan salah satunya adalah menempatkan keberkahan harta kita dengan bersedekah, karena harta yang disedekahkan sesungguhnya harta yang tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah hakikatnya. Bahkan kita bisa merasakan tidak hanya tentu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tapi juga sungguh eh, kebaikan-kebaikan Allah sudah siapkan bagi kita yang memang bersedekah rutin dalam sebuah kebaikan yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna min ahbil amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah istiqamahannya, kemudawamahannya, wa in qalla, bahkan walaupun sedikit. Dan inilah sebuah kenikmatan kita juga rutin bermajelis ilmu setiap pagi bersama para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Kita doakan para guru kita mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi mereka, para guru kita dalam keadaan juga sehat walafiat, dan Allah berkahi kehidupan mereka dengan bersama para keluarganya. Dan untuk lebih khusus di pagi ini, di hari Kamis, di mana biasa Allah sempatkan kita untuk terus bermulazamah dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang kita membahas sebuah kitab Hisnul Muslim yang berisi kumpulan doa. Dan untuk ulasan-ulasan tidak hanya kita membaca doa kemudian selesai, tapi pemaknaan yang paling penting tetap terhadap sebuah doa yang kita bacakan, sebuah doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tema di pagi ini adalah tentang membalas kebaikan, ya. Dan tentu ada doanya yang biasa kebaikan kepada kita semua. Dan inilah sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebuah doa yang ketika kita memohon kepada Allah untuk membalas kebaikan orang yang telah memberi kebaikan untuk kepada kita, maka sesungguhnya inilah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia adalah sebuah pujian yang puncak terhadap seseorang. Dan tentu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati-hati orang beriman untuk selalu berbuat baik. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan
guru kita Said Al-Jambari selalu sehat walafiat ya. Dan Amin. Masya Allah, dan tentu keberkahan untuk beliau bersama Ya Rabb. keluarganya. Dan doa untuk kita semua para sahabat yang dimuliakan Allah, para sahabat yang penuh dengan kemuliaan, dengan selalu hadir dalam majelis ilmu bersama para guru kita di MKI. Ya. Alhamdulillah Ustaz ya, di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang membalas kebaikan ya. Jadi kalau saya selalu menyebutkan di akhir acara dengan jazakallah khairan katsira atau jazakallah ahsanal jaza, ini sebuah doa sesungguhnya Ustaz ya, membalas kebaikan ilmu yang sudah antum bagikan untuk kita semua, yang karena ilmu adalah sebuah kebaikan yang sungguh luar biasa sesungguhnya ya, kalau kita memaknainya ilmu yang akan jadi amal jariah bagi yang menyampaikannya, dan juga kita jangan sampai ketinggalan amal untuk selalu nge-share kajian ilmu ini kepada orang terdekat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, para sahabat kita, dan mudahan dengan wasilah kita meng-share inilah jadi kebaikan untuk kita, mereka ikut ngaji bersama kita, eh, bahkan jadi gabung terus itu ya, istiqamah sebagaimana kita. Ya. Sungguh ini sebuah kebaikan yang tidak akan terhenti dan menjadi amal jariah yang insya Allah akan menebar kebaikan untuk orang lain juga. Alhamdulillah guru kita sudah membersamai kita. Insya Allah tema tentang membalas kebaikan menjadi sebuah tema yang mudah-mudahan memperkokoh kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Tafadhal masykurah Ustaz untuk memulai. Baik. Syukran jazakumullah. Ta'ala Allah berkaitan insyaallah Ustaz. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan pagi hari ini maupun yang mendengarkan rekaman nanti atau yang melakukan share kepada siapapun yang dia cintai, maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan syafaat dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Teriring doa untuk yang sedang sakit mungkin. Allahumma rabbana satibil ba'syanta syafi' isfi kulli maridin ya syafi' la syifa'an la syifa'u syifa'an la yuqadiru saqam. Dan untuk yang sedang nggak enak badan, greges-greges gitu ya, coba sebentar lihat keluar, sebentar aja lihat ke arah timur, bulatkan hatimu sebagaimana bulan menyinari bumi ini. Masya Allah, itu luar biasa pagi ini ya. Kalau kita lihat, saya pulang subuh itu ngelihat Allahu Akbar, bulan itu, karena digambarkan hadisnya Rasulullah SAW itu kebahagiaan yang paling bahagia setelah tidak ada kebaikan. Setelahnya itu kata Rasulullah SAW adalah memandang wajah Allah yang sama seperti ketika kita nanti di surga, setelah semua orang surga berkumpul dan kemudian Allah tampakkan wajah aslinya, seperti kita melihat bulan. Jadi insya Allah, kata Rasulullah SAW, barang siapa rindu bertemu dengan wajah Allah, maka Allah merindukannya. Bukankah kita menjadi orang yang berharap bahwa kita akan bertemu dengan Allah? Sebagaimana Bilal menyandungkan dendangannya ketika dia menjelang wafatnya. Justru saya terkagum ketika membaca sirah sahabat. Bilal itu bersenandung ketika menghadapi sakaratul mautnya. Jadi dia tahu hakikat bahwa kebahagiaan itu adalah akhirat, dan kemudian dia dalam bersenandungnya mengucapkan, sebentar lagi aku bertemu dia.
seperti sebentar lagi aku akan menatap wajahnya dan seterusnya. Dan itu bagian dari sebuah keyakinan yang ketika kita semua mencoba mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jumlahnya 200.000 itu, maka persiapan kita terhadap bulan Ramadan seharusnya membuat kita menjadi merasa penting untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, pagi ini kita insya Allah dengan rahmat Allah kita mencoba untuk menggali apa saja yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka ketika kita bicara bagaimana menghadapi kebaikan orang lain. Karena di dalam Islam itu kan membalas kebaikan orang lain ini bisa dilakukan dengan cara membalas kebaikan yang sama gitu ya. Atau mengucapkan terima kasih atau mendoakan atau meminta ampunan. Dan ini cara yang sangat luar biasa di dalam Islam. Dan bukan hanya persoalan mengucapkan ucapan terima kasih saja. Mohon maaf, saya mungkin agak terlalu apa dibilang ya, perfeksionis atau idealis gitu ya. Tapi saya betul-betul realistis ketika bicara tentang sesuatu yang ideal di dalam Islam itu kan ketika Allah membuat satu tatanan besar yang namanya integrated system of life yang namanya Al-Islam ini, dia kan betul-betul syamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan di semua keadaan. Bahkan kalau kita perhatikan chat GPT-nya Mbak siapa itu, Mbak Lili atau siapa tuh, Lili siapa gitu yang sering di-share kemana-mana. Itu bertanya kepada chat GPT yang AI gitu, yang apa namanya artificial intelligence gitu, yang kecerdasan buatan. Secara data integral yang dia berusaha untuk mengambil dari perpustakaan terbesar di dunia yaitu internet, kemudian menyimpulkannya sebagai sebuah jawaban yang sangat mendasar dan logis, maka semua jawaban dari ChatGPT mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ketuhanan itu kepada Islam. Sampai kemudian kita memahami bahwa ada hal yang sangat luar biasa dari apa yang Allah ajarkan di dalam Islam. Kita diminta untuk kemudian masuk ke dalam sebuah satu integritas bahwa apa yang kita pahami dari tatanan Islam itu menjadi sangat luar biasa. Baik, mengawali ini kita buka sama-sama surat yang kedua ayat yang ke-208. Kalau yang nggak ada masalah sama Allah biasanya gampang-gampang aja dia membuka Al-Quran. Kalau ada masalah sama Allah biasanya mungkin Allahnya yang nggak mau berinteraksi sama kita. Ya, Lihat Bude. beda. Mangga, silakan. Surat 2 ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Jadi barakallah. Kalau kita perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, kan jelas ya. Ini ditujukan hanya untuk orang yang beriman. Pada penjelasan yang terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa beriman itu ada yang cacat, ada yang sempurna. Yang sempurna yang mana? Yang menyesuaikan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Atau hadis yang lain menyatakan al-iman ma'rufa bil qalbi wa qalu bil lisan wal af'al bil akrar. Jadi penyelarasan antara iman yang ada dari lisan, dari pikir dan rasa, dan kemudian muncul sebagai ejawantah, aplikasi kehidupan, perbuatan, perlakuan, atau kegiatan tindakan yang kemudian Allah SWT hanya memperhatikan itu. Bahkan dalam hadis Muslim Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan apa yang jadi penampilan kita dan harta kita. Akan tetapi walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Bagaimana Allah SWT memperhatikan kita itu justru dari bagaimana kita menyelaraskan antara hati dengan amal. Maka disadari atau tidak, ketika kita bicara tentang luapan perasaan dari ungkapan orang-orang yang sering berkutat dengan Al-Quran, maka
bisa dipastikan bahwa kata-katanya selalu indah, kata-katanya selalu menenangkan, kata-katanya selalu meneduhkan, menyejukkan hati. Sehingga untaian-untaian kata yang dipilih itu adalah bagian yang kemudian dia resapi dari beberapa ayat dan hadis yang Allah dan Rasulnya SAW hadirkan. Nah, ini membuat kita menjadi penting untuk kemudian ikut juga mempelajari seberapa hebat Al-Quran itu menjadi bagian yang kita harus pelajari. Kalau nggak salah ada daurah saya lupa, ada Isya dari Somalia, itu ada 4 hari dari jam 8 pagi sampai jam 10. Itu sayangnya qadarullah wa ma syafa'al. Sebentar, saya ambil sumbernya dulu. Ini, nah ini dia sumbernya, Dr. Hilal Sanad dari Mekah Al-Mukarramah, kemudian Syekh Abdul Salam Al-Mujaidi dari Madinah Al-Munawwarah, kemudian Dr. Ahmed Sinan Al-Kamil, Hargeisa Somalia, Dr. Mahmud Samhun dari Beirut, Lebanon, Dr. Kamal Abu Aun dia orang Palestina tapi tinggal di Turki, kemudian Dr. Khalid Al-Baridah, Istanbul, Turki, Dr. Abdul Majid Zindani dari Sana'a, Yaman. Mereka akan berbagi tentang bagaimana mukjizat Al-Quran itu ditebarkan. Dan ini mereka akan bicara selama kurang lebih 4 hari. Dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Kalau ada yang berkenan, nanti saya bisa share undangannya. Dan itu betul-betul diperhatikan sampai makanan kita alerginya apa, sukanya apa, dan seterusnya. Nama panggilan dan seterusnya. Luar biasa. Nah, salah satu bagian yang kita harus pahami adalah bagaimana Allah SWT menata setiap kata, setiap frase itu menjadi sebuah tema yang kemudian topiknya kita bisa serap dan kita bisa pahami sebagai sebuah bagian pemahaman. Nah, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berupa tadi yang saya bilang bahwa al-Islam itu mujmal, dia integral, holistik, nggak bisa dipretelin. Maka dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara paripurna, secara holistik, secara mujmal, secara integral. Nggak boleh dipretelin satu-satu. Jangan pas kawinan doang Islam, jangan pas kita dan doang Islam, jangan pas mati baru Islam, jangan pas pesta pernikahan Islam, jangan pas kemudian ada hari raya besar Islam, ada lebaran, ada Idul Adha baru Islam. Bukan, tapi Islam itu 24 jam bersama Allah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, keistimewaan yang Allah SWT hadirkan dalam konteks kompleksitas yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu kemudian menjadi kesulitan buat sebagian orang untuk menelannya utuh. Maka one step at a time. Setiap langkah progresif yang kita pelajari itu sekarang tahunya apa, itu dulu jalanin. Besok nambahin lagi, jalanin lagi. Besok apa lagi, jalanin lagi. Sehingga Allah SWT membuat satu sistem yang di surat 2 ayat 208 itu dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kita masuk kepada tahapan-tahapan yang dibuat oleh setan. Kita akan dipretelin, ini nggak usah terlalu fanatik deh, Islam biasa-biasa aja, nggak usah kayak gitu-gitu banget. Sehingga kemudian begitu banyak kesalahan yang dilakukan menjadi bagian yang setiap kita menjadi pertanyaan yang mendasar ketika banyak orang mengerjakan tetapi salah. Banyak orang mengerjakan tetapi tidak ada tuntunannya. Banyak orang mengerjakan akhirnya kita terpaku kepada persoalan yang dihadirkan oleh begitu banyak orang. Padahal tidak semua orang atau tidak mayoritas orang memahami apa yang ada di dalam agama ini. Ada yang berkenan nggak baca surat 5 ayat yang ke-49? Silahkan. Ayo rebutan, fastabiqul khairat. Yang nggak punya masalah sama Allah, monggo, silahkan. Mudah-mudahan tersindir nih yang jarang-jarang buka Al-Quran. Ya, Ayo, boleh. rebutan, monggo, silahkan. Ayat 49 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.
Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Boleh diulang terakhir? Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Boleh sekali lagi tanya? Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan orang. Oh, tapi kan banyak orang, tapi kan banyak yang ngelakuin ini, kok kita enggak? Allah menegaskan bahwa sesungguhnya kebanyakan orang adalah fasik. Ini Allah yang bilang ya, bukan saya. Bukan saya mengarahkan bahwa kita sedang bicara tentang banyaknya orang yang fasik. Tetapi kalau kita mau bicara tentang al-Islam, Islam itu dijalankan sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Jangan kemudian terpaku kepada, oh Ustadz di kampung saya dulu, kakek saya, pak ade saya, ayah saya, biasanya melakukan ini. Islam tidak dijalankan sebagaimana biasanya. Islam harus dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya, sebagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul SAW mengatakan bahwa khairun nas qarni, yang terbaik di antara manusia itu adalah generasiku yang sekurun denganku. Summaladina yalunnahum, yang datang setelahnya, generasi berikutnya, summaladina yalunnahum. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa pegangan agama itu hanya pada 4 kelompok. Kelompok yang disebut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dari dasar kata apa? Ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan ilmu, bukan taklid. Bukan taklid. Ini kalau saya minta semua silakan dibuka kameranya gitu ya. Terus kemudian ada yang bisa begini nggak? Wah, itu langsung ikut gitu. Oh, bisa cuma gitu doang mah. Tapi nggak tahu nih, nggak ada ilmunya. Ngapain ini, buat apa? Kalau buat orang-orang yang dia berpikir dulu nggak asal ngikut, maka dia berpikir ngapain udah pakai begini-begini. Tapi orang yang taklid disuruh apa? Ikut. Maka jangan taklid. Ittiba itu mengikuti dengan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-31, surat 9, ayat 100, itu menyatakan dengan kata dasar ittiba. Yuk kita perhatikan. Kalau sekarang baca Arabnya kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 3 ayat 31. Ada yang berkenan baca Arabnya? Monggo, silakan. Surat 3 ayat 31 ya, Ude. Nah, apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, di situ ada kata fattabi'uni, maka itibaklah kepadaku. Ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan ilmu. Terusin. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang kita geser ke surat 9 ayat yang ke-100. Juga ada kata ittiba. Ya, rebutan lagi. Silakan. Ya, Ude. Mangga, silakan. Ayat 100 ya, Ude. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal wal ansori walladzina tabauhum Nah, walladzina tabauhum, orang-orang yang ittiba. Kepada siapa? Humnya muhajirin dan ansor. Terusin. Bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar
khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallah. Jadi perhatikan. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin, dari orang-orang Mekah yang pindah ke Yathrib, wal ansar, orang-orang yang memudahkan jalannya Islam ke Yathrib, yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Maka kita kumpulkan muhajirin wal ansar ini siapa? Rasul SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Yang ketika disebut oleh Allah SWT ada kelompok ketiga di situ. Walladzina taba'uhum, orang-orang yang ittiba kepada mereka, mereka itu Rasulullah SAW dan para sahabat yang 200.000 itu, ya, dengan baik mengikuti. Berarti apa? Ada hujah, ada dalil, ada dasar hukum yang kokoh, ada pijakan ilmu yang kuat. Sehingga ketika kita bicara mengikuti mereka dengan baik, apa konsekuensi logis daripada orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat yang 200.000 itu? Allah ridho terhadap kehidupan kita. Di surat 3 ayat 31 tadi, Allah akan hadirkan ampunan, Allah akan hadirkan rahmat. Dan terakhir tadi di surat yang ke-9 ayat 100, ditambahkan apa? Surga. Masya Allah. Jadi setidaknya ada 4 hal yang kita bisa dapatkan ketika kita ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat, ampunan di surat 3 ayat 31, keridhaan dan surga di surat 9 ayat 100. Jadi kalau ditanya apa untungnya kita ngikut Rasulullah SAW? 4. Dapat rahmat, dapat ampunan, dapat keridhaan, dapat surga. Yuk bareng-bareng ulang. Apa keuntungan kita mengikuti Rasulullah SAW? Dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ridho, dan dapat surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka penting ini kita beritakan kepada anak-anak kita, kepada keponakan, kepada cucu, kepada sepupu, kepada misanan, mindo, apalah segala macam, katang katut, dan seterusnya. Ya. Ke orang awak ada sumando, ada macam-macam. Ada ajnabi, ada yang jadi saudara karena pernikahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kabarkan berita gembira ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keutuhan keislaman yang begitu mujmal, begitu integral, begitu holistik, begitu paripurna, kafah. Kita hanya diminta oleh Allah SWT, yuk kita rebutan baca surat 64 ayat 16. Silakan. Laki-laki nggak ada nih. Siap, Bude. Siap. Dapat tuh. Bahasa Arabnya? Terjemahnya aja. Ayat 16 ya. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Masya Allah. Jadi dikatakan dengan sangat clear di situ, barakallahu fiik, dan Nadia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah segenap kemampuanmu, semampumu. Jadi ini ada 2 ambang batas. Ada ambang batas bawah, ada ambang batas atas. Ketika ya namanya semampu kita, Waton Suloyo sudah. Waton Suloyo itu apa kalau orang Jawa bilang sakmadyo. Sakmadyo itu ya sudahlah, dijalankan sajalah gitu. Yes. Nanti gimana, nantilah kita jalankan saja dulu sebisa kita, semampu kita. Nggak bisa apal 24 jam. Rasulullah SAW punya sekitar 552 hadis tentang baca ini, doa ini, apa segala macam yang kita sedang pelajari di kitab Hisnul Muslim ini. Nggak penting. Kita belum bisa 552, paling nggak ada 25 yang kita jalankan. Dari bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, menuju masjid, keluar masjid, masuk masjid, turunan tanjakan sampai di tempat, berangkat dari rumah, apalah segala macam, memulai kajian, menutup kajian, dan seterusnya. Itu kita ada beberapa yang kita sudah hafal. Belum sampai ke 552 hadis yang ada dalam kitab Hisnul Muslim yang kemudian harus dihafal semua. Enggak harus dihafal. Dibaca iya, tetapi tadi one step at a time. Masih ingat filosofi makan gajah? Kita nggak boleh makan gajah karena dia bertaring.
Tapi setidaknya ada yang paham nggak bagaimana caranya makan gajah? Coba. Ini buat ngambil hikmahnya aja. Ada yang tahu gimana caranya makan gajah? Kalau ada gajah di depan kita nih, diapain? Dipotong kecil-kecil. Potong Potong-potong. kecil-kecil. Potong kecil-kecil terus Masak. dimasak. Hari ini apa menunya? Habis sehari nggak? Enggak. Enggak, Gajah segede-gede. Oke, enggak. besok dimasak apa? Dijual buat belanja. Disamain nggak? Beda, Beda-beda. Beda. Besoknya lagi? beda lagi. Bedain lagi. Dari mulai sop buntut gajah, sop iga gajah, sampai rendang gajah, sampai kemudian abon gajah, sampai kemudian terus tuh kulit gajah dan seterusnya. Kalau gajah boleh dimakan. Tapi maksud saya gini, tidak bisa kita menelan gajah itu bulat-bulat, tapi setiap kali satu suap, satu suap, satu suap. Mujmalnya Islam yang begitu besar hanya kita boleh lakukan bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Sampai jadi bisa dipahami ya. Yang kedua, batas atas, batas ambang batas yang paling atas. Karena bertakwa itu semampu kita. Kemampuan kita ada ambang batas bawah, ada ambang batas atas. Nah, ambang batas atasnya adalah orang-orang yang dengan optimisme penuh, dia semangat, dia luar biasa. Pokoknya ada apa-apa itu Allahu Akbar dulu. Sehingga kita melihat sesuatu, ini peluang amal nih, ini peluang amal nih, peluang amal, jalan surga, jalan surga, jalan surga. Maka yang dia cari adalah bagaimana caranya supaya mengoptimalkan ini. Oh jangan digituin, bisa diginiin, bisa naik, kalau masih bisa dinaikin, naikin. Mas Selo sering ngajarin saya soal itu. Ketika saya sudah, ya habis gimana mas? Enggak, aduh, wah itu langsung kebakar lagi saya. Ini cuma urusan dunia, udahlah santai. Itu langsung deng, lain emang. Kalau kita bisa saling mengingatkan seperti itu. Ya terlepas dari masalah punya banyak kekurangan. Karena kalau bicara tentang visi misi ke depan itu yang dipikirnya adalah kebahagiaan umat, bukan kesenangan pribadi. Kalau kesenangan pribadi, cari duit, cari kekayaan, cari dunia, porotin jamaah, dimarginalkan jamaah. Yuk nyumbang. Buat apa? Buat beli mobil, buat memperkaya diri. Lah, wallah, nggak ada niatan kita di MKI untuk itu. Maka visi misi kita ketika membahagiakan jamaah itu ujungnya adalah ke surga bareng-bareng. Maka tadi balik lagi, ketika Islam ini begitu luar biasa dan kita kemudian mengikuti Rasulullah SAW dan kita diminta hanya menjalankan sekedar yang kita mampu saja, maka di sini kemudian kita butuh kepada pelajaran-pelajaran yang Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengajarkan bagaimana cara membalas kebaikan. Cara membalas kebaikan yang pertama dengan kebaikan yang sama, yang sepadan. Wah, dia orang kaya, Ustaz. Dia sering kasih saya macam-macam. Saya gimana mau balasnya? Oke, fine. Nggak ada masalah. Memberikan kebaikan yang lebih dari kebaikan yang sudah diterima. Setidaknya Pak, mengucapkan apa? Jazakallah. Tapi tambahkan khair. Atau jazakallah khair. Gitu. Khair. Khairnya mesti ada. Kenapa? Jaza itu balasan. Ka untukmu, Allah. Jazakallah. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Kebaikan, keburukan, khairan atau syarran. Maka banyak orang yang main gampang. Jazakallah ya Ustaz. Dibalas sama Allah. Apa nih saya bakalan? Paham ya? Jadi harus lengkap tuh. Jazakallahu khair. Kalau perempuan jazakillah. Banyak ibu-ibu pengajian tuh begitu seringnya jazakillah khair, jazakillah khair, jazakillah. Kepada Ustadznya gitu juga. Jazakillah khair Ustaz. Jadi ngerasa kayak cowok apaan gitu. Maka membalas kebaikan dengan doa itu, kalau kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakan. Sehingga kita akan melihat kita sudah melakukan pembalasan yang lebih baik. Yaitu apa? Doakan. Sampai kata Rasulullah SAW itu gini, doakan orang sampai engkau mengira doamu tersebut sudah bisa membalas dengan serupa atas kebaikan. Makanya kalau kita pelajari bagaimana filosofi ucapan di dalam bahasa Arab ketika dalam mujamalah ya, dalam bahasa basi, itu misalnya gini, syukran, jawabnya apa?
Afwan. Afwan. Apa makna afwan di sini? Sama-sama kembali. Nah, kan kalau kita kembalikan ke kita jadi sama-sama tuh. Gitu. Kalau orang Spanyol bilang gracias de nada. Nggak ada artinya de nada itu. Ini makanya dijadiin namanya anaknya Mbak Emilia Contessa ya, lawyer hak de nada. De nada. Sama kayak orang Inggris kalau dibilang thank you anytime. Thank you, no sweat. Thank you, don't mention it. Loh, wong dibilang terima kasih kok jangan diucapin. Artinya kalau kita balik ke bahasa Arab, mujamalahnya seperti apa? Ketika kita bilang syukran, apa jawab mereka? La syukra ala wajib. Jangan bersyukur, sudah kewajiban saya melakukan kebaikan. Keren. Dahsyat banget itu. La syukra ala wajib. Maka kalau ada orang yang kemudian kita jawab syukran, la syukra ala wajib. Enggak usah terima kasih, udah kewajiban. Kan sama kayak thank you, don't mention it. Thank you, anytime. Kalian kali aja, sekarang nggak usah. Itu kan bagian mujamalah yang jadi bahasa basi tapi meaningful. Coba, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya bukan sok ke Arab-Arapan atau apa. Ketika kita membalas terima kasih, ya apa filosofinya dari terima kasih. Saya terima dan saya kasih. Apa ini? Terima kasih. Secara makna doa nggak ada. Tapi cuma sekedar thank you, you're welcome. Nah, you're welcome-nya itu menjadi bagian kamu mengucapkan terima kasih itu sangat diterima. You're most welcome. Gitu. Atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggris ketika dibilang thank you, pleasure is mine. Saya senang kok ngelakuin itu. Jadi luar biasa kalau kita bisa mempelajari. Tapi kalau terima kasih sama-sama. Ya itu cara-cara bersyukur kita sebagai orang Indonesia. Ya. Maksud saya gini, bisakah kita memindahkan rasa terima kasih itu membalas kebaikan orang dengan sebuah doa yang jauh lebih baik? Jazakallahu khair. Bahkan kemudian ada yang menambahkan jazakallahu khairan katsira. Padahal itu isim mubalaghah itu kalau dilihat contoh Rasulullah SAW nggak ada. Gitu. Tapi ini penambahan sama seperti kita ribuan terima kasih atau beribu-ribu terima kasih, ribuan terima kasih. Maksudnya nggak cukup cuma sekedar terima kasih. Tapi begitu kita ganti dengan jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan yang Allah tahu bahwa engkau memberikan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira sama, setara atau lebih? Lebih. Kan berarti kata Rasulullah SAW tadi, doakan sampai engkau mengira doamu tersebut sudah bisa membalas dengan serupa atas kebaikannya. Maka membalas kebaikan dengan terima kasih itu dalam konteks syukur ya, berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, karena dengan berterima kasih ini sama halnya dengan dia bersyukur kepada Allah SWT. Kata Rasulullah SAW gini, lam yaskuril nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Coba lihat, perhatikan. Lam yaskurul nas, barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, lam yaskurillah. Dia tidak akan pernah, sejatinya dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Karena kita tahu ya bahwa bagian yang hablum minallah dengan hablum minannas itu yang harus didahulukan yang mana? Kita pernah belajar surat 28 ayat 77. Mana yang didahulukan? Hablum minallah atau hablum minannas? Minannas. Siapa tuh yang jawab tuh? Nana. Yuk buka bareng lagi. Belum Surat 28. Iya, surat 28 ayat 77. Biar sama tahu kita punya dalil. Berapa Ude? 28 77. Ya udah. Apa tadi? Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Oke, itu frase pertama ya. Itu frase pertama. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam satu frase ada dua kalimat. Is it? Clear ya?
Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada dua. Ya. Dua kalimat dalam satu frase itu. Terusin, frase kedua. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini ada dua frase lagi. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ada dua frase. Berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ada dua kalimat dalam satu frase. Frase kedua. Sekarang masuk frase ketiga. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Frase yang ketiga, pertama kalimatnya jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kalimat yang kedua dalam frase yang ketiga, karena Allah nggak suka sama orang yang melakukan kerusakan. Oke? Kita perhatikan satu-satu. Kita balik ke ayat yang tadi, yang frase pertama. Menyatakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Orientasi kehidupan kita itu apa dulu baru apa? Akhirat dulu baru duniawi? Akhirat dulu. Akhirat dulu baru duniawi. Jadi istilahnya hablum minallah dulu atau hablum minannas duluan? Hablum minallah. Hablum minallah dulu baru hablum minannas. Oke, simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Satu. Berarti frase yang pertama dari surat 28 ayat 77 yang terdiri dari 3 frase. Frase pertama adalah hablum minallah. Oke, simpan dulu. Yang kedua. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hablum minannas dulu atau hablum minannas dulu? Hablum minannas. Oke, kita simpan dulu ya. Ini saya belum bicara tentang gaya bahasa. Oke, simpan dulu. Berarti hablum minannas dulu baru hablum minallah di frase yang kedua. Is it? Gitu ya? Iya, udah. Oke. Simpan yang kedua. Berarti satu sama nih. Hablum minallah dulu yang pertama, hablum minannas dulu yang kedua. Oke. Yang ketiga sekarang. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah nggak senang sama orang yang merusak. Ini apa dulu? Hablum minannas dulu. Hablum minannas dulu atau hablum minallah dulu? Hablum minannas. Nah, kan? Baik. Yang menjawab hablum minallah pertama, hablum minannas kejebak sama gaya bahasa. Allah dulu. Semuanya hablum minallah ya. Kita coba ya, pretelin ya. Bagaimana seseorang diingatkan oleh Allah surat 2877 itu bagian yang kemudian kebaikan-kebaikannya Allah berikan kepada kita. Kita mulai dari yang pertama. Clear bahwa yang pertama itu hablum minallah dulu baru hablum minannas. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini jelas. Hablum minallahnya clear, ya, hablum minannasnya clear. Oke, simpan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kita diperintah, ibu-ibu memasaklah sesuai resep, langsung masak atau cari resep dulu? Resep dulu. Belum. Yang di belakang dikedepankan. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Jadi berbuat baik itu kepada sesama setelah apa? Setelah kita tahu bagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Memasaklah sesuai resep. Berbuat baiklah sebagaimana engkau diperlakukan baik oleh Allah. Jadi bahasanya setelah engkau mengetahui bagaimana Allah berbuat baik kepadamu, maka atas dasar itu berbuat baiklah kepada manusia. Paham maksudnya nggak? Iya. Oke. Yang ketiga. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya analogikan dengan bekerjalah sesuai prosedur. Langsung kerja atau prosedur dulu dicek? Prosedur dulu. Nah, jangan melakukan kerusakan karena sesungguhnya Allah nggak suka sama orang yang merusak. Jadi atas dasar karena sesungguhnya Allah nggak senang sama orang merusak, maka jangan merusak. Paham nggak? Jadi kalau dilihat tiga-tiganya ini, hablum minallah semua ini. Tetapi yang dikedepankan tadi, yang di belakang dikedepankan. Sama kayak gini. Tolong casin HP ya kalau udah nyapu. Berarti apa dulu? Nyapu dulu. Nyapu dulu.
Paham ya? Ada bagian yang kadang-kadang Allah hadirkan kayak gitu tuh. Nggak bisa mentah-mentah kita terjemahin. Nah, ketika kebaikan itu datang kepada kita, maka tadi jazakumullahu khair. Maka kemudian kita tinggal belajar domir. Kalau perempuan jazakillah, kalau banyak kan jazakunallah. Kalau laki-laki perempuan nyampur jazakumullah. Tapi jangan lupa khaironya itu. Bahwa kemudian ada yang menambahkan kathiro itu lebih kepada mubalaghahnya, lebih kepada mujamalahnya. Yang karena tadi, terima kasih banyak ya. Nah, banyaknya itu diterjemahkan dengan kathiro. Apakah tidak boleh Ustadz? Boleh. Yuk kita lihat surat 2 ayat 269. Ada kata yang Allah SWT menggunakan isi mubalaghahnya di situ. Silakan. Ya, di Enggak. surat 2 ayat 69 ya. Ya. 29, betul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi Surat itu 2 adalah... ayat 269. Oh, astagfirullahaladzim. Saya 69-nya aja. Maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Ya, barakallahu fiik. Jadi perhatikan. Yu'til hikmah man yasha. Hikmah itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki. Yang nggak dikehendaki nggak dapat. Kemudian, wa mayutal hikmata, barang siapa mendapatkan hikmah, faqad sungguh utia, dia mendapatkan khairan katsiran. Perhatikan. Khairan katsiran. Dalam bahasa Indonesia, khairan itu bermakna baik yang dikumpulkan dalam satu kelompok. Baik, tambahin ke dan an, maka menjadi kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu sudah mengandung makna Banyak. banyak. Masih ditambahin katsira sama Allah SWT. Artinya apa? Kebaikan yang banyak itu nggak cukup, masih ditambahin katsira. Jadi barang siapa mendapatkan hikmah dari apa yang dia dapatkan dari pembelajaran, maka sesungguhnya dia mendapatkan begitu banyak kebaikan. Sehingga dia bisa menghubungkan, oh persoalan saya yang ini itu nyambungnya ke sini. Oh ini sebetulnya anu, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia menemukan khazanah baru dalam pemahaman begitu banyak ayat Al-Quran, orang menjadi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nemu. Dan terkumpul dari sebuah pemahaman. Itu dari sisi isim mubalaghahnya tadi. Nah, ada yang perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi kebaikan kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Mohon izin nih, kalau kata hendaklah dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arabnya, kira-kira hendaklah itu fiilnya yang mana? Madi, mudhari, atau amr? Kata hendaklah. Amar. Amar. Amr. Perintah. Maka perintah itu dasar hukumnya wajib. Jadi barang siapa memberi kebaikan kepada kalian, wajib bagi kalian membalasnya. Gitu mesti memaknainya. Meskipun secara bahasa memang hanya sekedar hendaklah. Lah itu kan kayak himbauan. Bisa iya, bisa enggak. Itu. Oke, kita sama-sama lihat surat An-Nisa ayat 86. Ya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Nah, nanti akan ketemu doa-doa yang kemudian kita nemuin agak unik. Apa misalnya? Rasulullah SAW biasanya kalau dikatakan sesuatu jazakallahu khairan katsira, jawabannya yang kita tahu wa anta
fajazakallahu khair kalau laki. Wa anti wa jazakillahu, ya, fajazakillahu khair. Gitu. Tapi ada kalau Rasulullah SAW menjawab, wa anta ma'syarul ansar fajazakumullahu khair. Nah, itu bagian yang kemudian, oh, seperti itu. Kalau kita menjawab seperti itu, tapi kalau nggak lazim, biasanya orang, kok gitu jawabnya? Maka kita butuh sosialisasi. Gitu. Di dalam Takhrijul Taghrib dikatakan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia nyatakan bahwa siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu membalasnya, hendaklah dia memuji orang tersebut. Karena dia kalau memuji, maka dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia mengingkari kebaikannya. Seseorang yang berhias terhadap satu kebaikan yang tidak dia kerjakan atau dia miliki, seakan-akan dia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Jadi menyampaikan balasan atas kebaikan yang dihadirkan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Dari Ibnu Umar juga Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa siapa yang mohon perlindungan dan mengatasnamakan Allah, maka lindungi dia. Dan siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah dia. Dan siapa berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya. Jika engkau tidak mampu, maka doakan dia sampai dia tahu bahwa kalian telah memberikan sesuatu yang setimpal. Tadi yang saya bilang. Jadi ketika kita yang saya bilang tadi, lam yaskurullah man la yaskurul nas. Seseorang belum terrealisasikan rasa syukurnya kepada Allah selama dia tidak mampu berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pagi ini. Mungkin agak sedikit mendalam lebih kepada bagian yang kita seringkali menganggap remeh terhadap bagian yang kita mendapatkan begitu banyak hal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hari ini mudah-mudahan bertambah kesyukurannya, bertambah ilmunya, bertambah rahmat Allah, dan bertambah pemahaman kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Yuk, balapan kita buka aplikasi apa doanya, bagaimana doa terhadap orang yang telah memberikan kita makanan berbuka puasa. Doa untuk kerabat bagaimana? Ya, buka aplikasi apa doanya, silakan googling, cari tahu bagaimana doa kepada kerabat. Bunyinya seperti apa? Yuk, balapan. Fastabiqul khairat. Pokoknya ngaji sama udah nggak boleh diem aja. Doa berbuka puasa di tempat orang lain. Ada nggak? Kalau Ya. buka aplikasi apa doanya? Aftara Ketiga. indakumus itu ya, Dek. Coba baca. Aftara indakumus soimun wa akala to'amakumul abror. Wassalat. Wa sholata alaikumul malaikah. Nah, apa maknanya itu, Mbak Ina? Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu, orang-orang yang baik memakan makananmu, dan para malaikat mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Masya Allah. Isinya apa itu? Doa. Yang dikasih apa? Makanan. Yang dikasih makanan kita balasnya apa? Doa. Dan Nadia nuhun pisan. Udah di copy tuh ke ruang chat. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shalla alaikumul malaikah. Orang-orang berbuka puasa di tempatmu, orang-orang yang baik makan makananmu, dan para malaikat mendoakan agar kamu dapat rahmat. Masya Allah. Itu cara berterima kasih kalau kita nanti ada yang open house. Bu Nini open house nggak waktu Ramadan nanti? Pak Wahid, Bu Dia open house nggak? Siap-siapin tuh, apalin tuh. Bu Niyanti open house nggak tuh? Gitu. Kalau open house, siap-siap kita nyiapin, ngapalin itu. Ya. Dokter Vicky kayaknya siap-siap nih mau open house. Kita siapin tuh doa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Meskipun saya tidak letterlek membaca apa yang datang dari Hisnul Muslim, tapi saya memang agak perlebar sedikit lebih kepada bagaimana saya menggabungkan antara Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, kemudian Arba'in Nawawi dengan Hisnul Muslim ini saya gabung menjadi satu. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis Bakri.
Fatawatul Maskur ya Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz yang sudah memberikan banyak nasihatnya. Mudah-mudahan tadi kalau kita membahas hikmah tentang bagaimana kebaikan dari Allah, maka mudah-mudahan hikmah itulah yang kita dapatkan ya. Ketika kita mendengarkan sebuah nasihat ilmu, maka ketika hikmah didapatkan, maka sesungguhnya Allah akan menurunkan kebaikan yang banyak. Ya, Sebagaimana ya, tadi disebutkan dalam ya. surat Al-Baqarah ya di ayat 29. Nah. Mudah-mudahan inilah sebuah puncak, sebenarnya bukan puncak, sebuah dampak yang kita harapkan ketika kita ngaji setiap pagi atau setiap malam. Maka sesungguhnya ilmu itu harus berbuah amal Ustaz ya. Karena ilmu ketika tidak berbuah amal ya sia-sia gitu ya. Karena ibarat sebuah pohon yang tanpa buah, katakanlah begitu ya dalam peribahasa. Maka mudah-mudahan buah itulah kebaikan yang bisa kita dapatkan dari semua ilmu yang kita dapatkan ini, bisa disampaikan juga ke saudara-saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, sehingga tidak hanya kita yang bisa menikmati lezatnya ilmu ini, Sahih. lezatnya nasihatnya, tapi juga orang lain. Sungguh amal jariah yang tidak terkira sungguhnya ya. Sepele hanya nge-share gitu ya, sepele hanya copy paste saja, atau hanya mengirimkan link kajian rekamannya di YouTube, ini sudah menjadi sebuah kebaikan. Persoalan hidayah adalah Allah ya, karena bukan kita haknya untuk memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikannya hidayah. Kita hanya berikhtiar untuk sebuah kebaikan, dan kebaikan ketika orang yang kita ajak itu untuk berbuat baik, kemudian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan untuk kita semua. Dan tadi saya teringat dengan kata-kata Ude yang maka meniru dari Rasulullah SAW ya, karena ini memang adalah perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW dan generasi terbaik generasi salaf. Maka sebenarnya kita memiliki sebuah rekaman yang sudah Ude sampaikan untuk kita, yaitu tentang bagaimana meneladani Rasulullah dalam hal sholat gitu ya. Jadi sholat bersama Rasulullah ini sebuah rekaman yang alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa murojaah, dan sudah disiapkan oleh Bang Nandar ya, sudah dikumpulkan, bahkan ada tambahan audio pembuka dari Ustaz Dodi Al-Jambari Habibullah Ta'ala, dan insya Allah ini akan segera diluncurkan ya, dan mungkin Bunda Nadia segera diumumkan gitu ya untuk siapa yang memesan, karena terbatas juga ya, nanti harus kalau mungkin banyak animo jamaah ya, kita harus kopi ulang lagi gitu ya, karena memang terbatas, dan mudah-mudahan ini bagian bekal untuk memperbaiki diri kita, dan tentu ibadah kita makin lebih baik dan sesuai dengan dari perintah dari Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Baik, udah ini sampai jam berapa nih? Boleh 40, boleh. Boleh. Baik jemaah, masih ada waktu sekitar 10 menit, dan kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Ada, ya. Silakan atau menambahkan. Kayaknya banyak yang paham tadi itu. Baik. Yang ingin menambahkan silakan, dan tentu menjadi sebuah rahmat kata udah ya ketika kita saling berbagi pertanyaan. Atau mau sharing aja dapat apa pagi ini, belajar apa, boleh. Itu menarik ya. Ya. Masalah. Silakan. Saya ingin nanya dulu ke Abah Husairi ini. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Mbah. Lagi standby nggak, Mbah? Lagi nama kembang kayaknya. Ini karena tadi semuanya mama nih yang membacakan ayat. Saya pengen menyapa dulu nih bapak-bapak nih. Ada Pak Wahid dari Bandung ya. Assalamualaikum Pak Wahid. Damang, Pak Wahid. Damang. Oh, lagi ngepel dia. Waalaikumsalam Bude, alhamdulillah. Gimana Pak Wahid? Apa nih yang bisa dapat inspirasi apa nih dari kajian pagi ini? Aduh, ya banyak Pak Ustadz. Ini banyak hal baru dari UD ini. Setiap hari ada saja yang bisa kita dapat dari intisarinya ya. Ternyata ilmu itu nggak habis-habis ya. Setiap hari ada aja hal yang baru. Semakin dikaji semakin dalam gitu ya, dan makin detail lah dari UD ini. Ya kalau akhir UD. Barakallah. Saja mungkin yang
Itulah dari saya. Baik. Nuhun pisan Pak Wahid. Barakallah. Tadian mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau nanya soal Siap. sholat duha. Saya tuh bertahun-tahun kan taunya tuh yang yang biasa gitu yang kita baca. Tapi setelah udah memperkenalkan aplikasi apa doanya itu, ya baru tahu kalau itu ada lagi gitu beda. Itu Ya. yang lama itu yang Allahumma inna duha itu apa karena hadisnya lemah atau karena apa gitu. Terus Baik. yang kedua pertanyaannya yang zikir Allahumma gfirli wa tub alaya innaka anta tawwabur rahim sama Gofur itu kalau kita amalkannya tuh zikirnya itu ada batas waktunya nggak? Itu aja udah. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi izin saya coba buka kitab salatnya dulu sebentar. Ini sudah pernah kita bahas di bab salat tahun lalu kalau saya nggak keliru. Nah, ini. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Sebentar. Izin share. Nah, tampak? Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Baik. Nah, salat duha, kata Rasulullah SAW, barang siapa salat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan istana di surga. Siapa yang melaksanakan salat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu beriring dengan yang tadi, ada zikir setelah doa, setelah duha. Dari Ummu Hani bahwa Rasulullah SAW salat duha 8 rakaat dan bersalam tiap 2 rakaat. Jadi 22. Ya, masna. Kemudian batas duha itu sampai kepada kecukupan. Jadi dari Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW keluar ke penduduk Kuba dan mereka sedang salat duha. Maka Rasulullah SAW salat duha, salatul awabin. Salat awabin, salat duha itu berakhir hingga panas penyengat tengah hari. Sebagian hadis menyatakan bahwa ketika anak unta meninggalkan peristirahatannya. Maksudnya apa? Panas sudah mulai kena ke pasir sehingga perutnya langsung diangkat. Jadi kira-kira jam 9:30, 10. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, ya anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat salat duha karena dengan salat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Gitu ya. Nah, mari kita lihat fadilahnya nih. Barang siapa masih berdiam diri di masjid atau tempat sholatnya setelah sholat subuh karena melakukan itikaf, berzikir, melakukan 2 rakaat sholat duha. Duha ini maksudnya isyraq atau sebagian kita mengenal dengan syuruk. Disertai dia tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosanya akan diampuni meskipun banyak melebihi buih di lautan. Dari Abu Dzar, dari Rasulullah SAW menyatakan setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah untuk tiap persediaan, tiap tasbih adalah sedekah, tiap tahlil adalah sedekah, tiap takbir adalah sedekah, dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran itu amar ma'ruf adalah sedekah. Cukup menggantikan semua itu dengan 2 rakaat salat duha. Jadi setidaknya 2 rakaat duha. Bisa 4, bisa 8, bisa sampai 12. Ya. Nah, ini nih. Ya. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatuka dan seterusnya gitu ya. Kalau in kana rizqi minas sama fanazilhu wa in kana rizqi minal ard fa akhrijhu. Ya, masih sukar mudahkan. Kalau masih harap sucikan, kalau masih jauh dekatkan. Ya, dan seterusnya. Ini ternyata bukan hadis. Punten, ini bisa di capture, bisa di share. Waduh, nggak usah coret-coret kemarin nih. Iya. Doa duha seperti ini, Allahumma inna duha kau segala macam, ini bukan hadis. Jadi berbagai kita menyadarkan doa ini kepada hadis Rasulullah SAW ditulis oleh Syarbani dalam Syarah Al-Minhaj Al-Ibiyati dalam kitab I'anatul Talibin, tapi doa ini tidak dikatakan sebagai hadis. Dibaca boleh, silahkan. Tetapi kalau kita kepengen ikut Rasulullah SAW dalam konteks 4 tadi, maka ittiba kepada Rasulullah SAW dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ridho, dapat surga gitu ya. Maka kita ikuti yang tadi. Allahumma firli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. 100 kali dibacanya. Allahumma firli wa tub alaihi innaka antat tawwabul ghafur. Ya, yang satunya lagi. Ya. Ini dulu mana dia? Yang satu lagi yang dari Al-Baihaqi itu tawabul ghafur.
maka membaca 100 kali Tawwabur Rahim, membaca 100 kali Tawwabul Ghafur, maka kemudian kita akan mendapatkan fadilah dari surat 71 ayat 10 sampai 12. Yuk rebutan lagi, fastabiqul khairat lagi, surat 71 ayat 10 sampai 12. Sampai sini clear ya, Tedian ya? Iya, udah. Ya, dibacanya kapan saja, monggo, silahkan. Enggak, maksudnya ada batas waktunya nggak apa sampai Oke, zuhur gitu? batas duha itu sebelum duhur. Oh. Maaf Ude, surat Ya. 71. Surat 71, surat An-Nuh, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Boleh bagi-bagi, Ude? Boleh. Sangat boleh. Apa sih nggak boleh buat Nana? Nana yang kedua aja, kakak yang Boleh. dulu. Ayo, Apa-apa? baca aja. Baca aja, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Surat Apakah 71. surat 71, Dek? 72 Nana baca ya, Afwan. Maka Masya Allah. 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Jadi kalau kita banyak istighfar, hujan, harta, anak, sungai, kebun. Kurang apa coba? Maka istighfar yang tadi itu Tedian, kalau dibaca, maka Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Gitu ya Tedian? Ya, syukran Dek. Afwan, barakallah. Udah, maaf, assalamualaikum, sebentar mau Waalaikumsalam. melanjutkan. Itu ya kalau sholat duha itu kalau yang 4, 8 sampai 12 itu pelaksanaannya gimana, mau 22 atau 44? 22. Tadi sudah dibaca 22. Dua salam, Gitu, dua salam. bukan 44. Ya. 44 Jarang kali. sholat sunnah yang 4 itu jarang. Itu pun dari Aisyah tapi hadisnya kurang kuat. Oh, jadi 22 ya. Ya, tarawih nanti juga 22. Terus Mas kalau tambah. misalnya zuhur, qobla zuhur misalnya, Ya, kan 4 Ya. rakaat sebelum itu 22 ya, bukan 4 rakaat. Ya. Oh, 4 rakaat itu gini, 4. 22 ya. Nah, Makasih. 22. Dengan senang hati, Budia. Budia Tedia. Enggak. Yang lain silakan. Silakan satu lagi pertanyaan. Ya, Mbak Nita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikit aja tadi. Udah menjelaskan bahwa orang yang diberikan Allah hikmah itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Nah, yang dimaksud dengan diberi hikmah atau hidayah atau apa itu seperti apa gitu, Ude? Karena gini, saya mengucapkan seperti tadi udah bilang, Assalamualaikum sama orang, terus kan kita harus membalas minimal sepadan, kalau bisa lebih baik. Ya. Tapi kadang itu suka diabaikan gitu loh, udah. Assalamualaikum buat mereka biasa aja gitu. Ya. Terus kemudian kayak kita mengucapkan jazakillah, khair gitu ya. Kenapa sih kamu udah jadi orang Arab malah digituin udah gitu. Jadi kayak agak ya Allah, salah ya saya gitu gitu menyikapinya gitu. Itu aja udah. Untuk lebih pemahamannya lebih tahu aja dan lebih yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi nanya apa menit? Sorry. Saya fokus ke yang kedua. Hikmah. Jadi hikmah itu kalau kata Allah SWT dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bilang gini, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada yang mau kopas, monggo silahkan. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman agama.
Siapa orang yang dikehendaki di surat 2 ayat 269 itu di bagian akhir disebut sama Allah SWT. Wa mayyadzakaru illa ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang yang mau mempergunakan akal sehat. Jadi ketika kita melihat bahwa apa yang terjadi nih, keluar dari rumah ada janur kuning, ada bendera kuning. Yang mana yang kita duluin? Yang bendera kuning. Ah, kan itu cara orang ngambil hikmah begitu. Oh. Ketika terjadi Palestina, apakah itu ujian buat orang Palestina atau ujian buat orang Indonesia? Indonesia. Ujian buat Orang umat. Indonesia. Orang Palestina masuk surga. Ini ujian buat kita. Sudah sekokoh itukah kita? Kayak orang Palestina. Kalau mempertahankan sesuatu. Ini baru keguncang sama kumpulan orang-orang. Lu jadi orang Arab. Ganti circle deh, Mbak. Gitu ya, Dek. Iya. Makanya lo jadi anggota MKI dong kayak gue. Gitu. Ngaji, makanya ngaji. Nggak ngerti-ngerti lu, dodol. Gitu. Udah dibilangin, ayo coach Raji gini gitu gini ya. Iya, Udah. karena gini, tadi kan saya jelasin gini, Mbak. Kalau cuma sekedar terima kasih, Indonesia banget kan ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ada pahalanya nggak? Enggak, ya Nggak kebaikan ada. aja. Iya, nggak ada pahalanya. Tapi begitu kita ganti dengan jazakallahu khair. Tambahin deh biar agak mengindonesiakan dikit. Makasih ya, jazakallahu khair. Apakah kemudian terjemahan terima kasih itu apa jazakallahu khair? Enggak ternyata. Sama kayak Bimbo ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu seolah-olah jadi kayak terjemahan gitu. Bukan. Gitu. Gitu ya, Mbak. Ganti circle aja. Udah berteman sama Mbak Reni aja. Siap. Insya Allah. Maksudnya gini, Assalamualaikum aja. jangan ditinggal, biarin mereka nggak itu. Terus habis itu kalau mereka nggak jawab, sampaikan di share itu di grup keluarga. Barang siapa membalas lebih, maka bla 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 bla. Nanti dibilangnya sok pinter, sok suci. Enggak, Salah ini cuma sekedar berbagi aja, bukan sok pinter, enggak, berbagi aja. Ini yang gue dapat dari MKI. Kalau mau dapat, ayo gabung sama MKI. Enggak mau, yang udah. Hidayah punya Allah kok. Saya selalu bilang gini, ketaatan itu berbuah surga. Tapi buat yang nggak mau taat, nggak apa-apa. Memang neraka ada isinya kok. Tapi kan, ya iya kan nggak bisa disampaikan ke mereka, sakit hati itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik, barakallah. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Dan apalagi Bunda Nita bisa nyampaikan hadisnya juga ya. Kan ada hadisnya yang memang ketika kita mengatakan jazakallah khairan itu memang ada hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini perintah dari Nabi loh gitu. Kamu orang Islam apa bukan? Iya, dibalikin begitu kalau berani. Ada Nabi, ada perintah dari Rasulullah SAW gitu ya. Ada hadisnya yang mengatakan ucapkanlah jazakallah khairan gitu ya. Baik, barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Nanti gini Manita, ini ekstrim ya, jangan ditiru. Ini nggak bagus. Saya sering ketemu sama teman-teman saya. Dulu kan ya tahu ya, saya masa lalunya kacau, nggak kacau beliau lah. Begitu ketemu sama mereka, lu jadi apa sekarang? Jadi sok alim lo. Mendingan sok alim daripada lu sok kafir. Astagfirullah. Belum itu sanggup. jelek banget. Enggak, saya ngadepinnya begitu. Ini teman-teman Mbak Sari itu. Ya jadi apaan lu? Kayak orang sok alim, iya. Mending sok alim daripada sok kafir kayak lu. Kan banyak musuhnya udah. Oh, karena mereka udah tahu bacot saya encer. Mereka juga bacotnya encer. Mendingan, ya udah sok suci loh. Mendingan sok suci daripada sok najis. Jadi santai aja. Itu dibawa asik aja. Ganti circle Mbak. Ada kelas habis ini saya pelaku. Anak pamit ya. Sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukurlah kita bersyukur kepada Allah semua nikmat ilmu ini, dan tentu kenikmatan ilmu menjadi
menjadi wasilah bagi kita untuk membuka gerbang surga, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bi tariqin ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, dan maka Allah janjikan nih akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan inilah sesungguhnya kita sedang membuka pintu-pintu surga dengan mengikuti kajian di majelis ilmu ini dengan para guru kita di MKI. Dan jangan lupakan ini, kabar baik ini tentu disampaikan juga kepada para sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita. Mudah-mudahan makin banyak orang yang terajak, ya, makin banyak orang-orang yang tergerak untuk ikut kajian bersama para guru kita di MKI, dan ini sebuah kebaikan untuk kita dan untuk mereka. Dan itulah mari kita tebarkan kebaikan menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, salah satunya hanya menyebarkan informasi sekitar kajian ilmu ini pada orang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi mereka dan juga untuk kita kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Dan tadi disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Dan termasuk mudah-mudahan kita Allah bukakan, ya, pintu ilmu ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan dulu lab, masih ada informasi komersial yang mudah-mudahan ini juga bagian dari kebaikan untuk kita semua di penghujung acara ini. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang. Sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.